melaksanakan percakapan pra-observasi kelas, yang mana ini menjadikan tugas saya supervisi untuk tugas pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Nah, tadi kita sudah ngobrol sedikit tujuan pembelajaran supervisi nanti. Apa ya Bu tujuan pembelajarannya? Oh ini administrasi RPP yang sudah Ibu siapkan ya Bu ya. Boleh cerita sedikit Bu tentang tujuan pembelajaran kita nanti? Materi terakhir aja Bu. Materi terakhir ya Bu ya. Udah gitu juga udah mau terakhir ya Bu, berarti materi terakhir ya. Di sini saya ngomong tentang perkoperasian. Nah, karena di sini awal masuk perkoperasian, jadi saya nanti tujuan pembelajarannya diharapkan siswa itu dapat mengerti atau menjelaskan tentang perkoperasian di Indonesia, dari sejarahnya, pengertian dan nanti gunanya koperasi itu seperti penerapannya dan kehidupan seperti apa. Berarti tujuan pembelajaran adalah pemahaman awal seperti koperasi itu seperti apa dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari anak, berarti ya Bu, itu tujuan pembelajarannya. Oke, saya catat dulu ya Bu. Administrasi, dan bagian kakak yang mau di sini ada bagian administrasi, ada metode, strategi, proses, atau nanti ada juga yang bagian hasil kan? Akan ada terakhir. Mungkin itu bagian refleksi ya kan? Kak, nanti supervisi masukan ini kira-kira enaknya gimana Kak? Maksudnya kalau di proses kan sudah termasuk mencatat juga kan? Iya. Udah ya. Dengan Strategi belajarnya macam-macam. Masuk Kak. Itu Kak mau yang bagian proses. Bagian proses pembelajaran berarti ya Kak. Oke, berarti area pengembangan yang dikembangkan adalah proses kegiatan proses pembelajaran. Jelas tak kalimatnya? Proses pembelajaran. Ini barunya nanti strategi. Strategi ini baru Kakak rencana nak pakai metode atau model apa nih? Diskusi. Kakak cuma Tembak layar. Kira-kira nanti ini kita besok masuk kelas berapa nih Kak? 10 IPS besok kita masuk, berarti besok area pengembangannya kegiatan proses pembelajaran. Strategi yang disiapkan itu adalah diskusi dan tanya jawab. Tujuannya ini.
berdasarkan asas kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Ada pengertian, ada asas, ada lambang, ada tujuan, ada prinsip. Nah, setelah kamu memaparkan ke depan tadi, setelah kamu dengarkan, nah, sekarang ibu tanya. Untuk Salsabila, apa pengertian koperasi tadi dari yang teman kamu paparkan tadi? Sebagai bersama-sama berdasarkan asas kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Oke, dengar? Nah, jadi arti koperasi adalah usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup. Yang landasannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak dapat perekonomian. Besok kita lanjut 1 jam besok. Silakan kamu mempelajari materi-materi sebelumnya. Kita akan membahas ulang materi yang sudah kita pelajari. Oke, silakan istirahat. Untuk ini, assalamualaikum warahmatullahi Ya, Bu Yantri. Siang, Bu Poni. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Bu Poni gimana? Alhamdulillah sehat ya, Bu. Baiklah, Bu, kita duduk bersama lagi setelah beberapa minggu yang lalu kita sudah melakukan tahapan supervisi akademik mulai dari pra-observasi dan observasi di kelas. Nah, siang hari ini kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu tahap pasca observasi. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin, Bu? Alhamdulillah, saat proses pembelajaran berlangsung, ya namanya di supervisi ya Bu ya, namanya di supervisi sama walaupun teman sejawat yang memang supervisi tetap ada rasa grogi ya Bu ya, tetap ada, tapi alhamdulillah bisa berlangsung dengan baik. Dan tapi saya ada merasa kurang Ibu dalam proses pembelajaran saya, masih ada yang rasanya kekurangan gitu. Berarti masih ada rasa kurang selama proses pembelajaran, Bu ya. Nah, baiklah, apa yang ingin Ibu harapkan dari perbincangan kita pada siang hari ini, Bu? Saya berharap dengan adanya supervisi yang sudah Ibu lakukan, terus saya bicara dengan Ibu saat ini, nah saya berharap untuk kedepannya ada solusi yang bisa memperbaiki proses pembelajaran tersebut. Oke, jadi tujuan pembicaraan kita pada siang hari ini adalah Ibu ingin mendapatkan solusi atas rasa tidak nyaman Ibu pada saat proses pembelajaran di kelas. Benar begitu, Bu? Benar sekali Bu Poni. Oke, baiklah Bu, kita flashback kembali. Saya ingin mengetahui menurut pendapat Ibu, proses pembelajaran yang baik yang dapat memenuhi kebutuhan belajar anak itu seperti apa? Proses pembelajaran yang baik itu kalau menurut saya itu ya, walaupun udah lama masih proses pembelajaran itu kita masih menggunakan lagi pembelajaran yang baik itu siswa bisa mengerti semua materi yang kita berikan, pembelajaran nyaman, siswa bisa aktif gitu dalam proses pembelajaran. Tapi kadang kita tetap menemui ada siswa-siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Jadi menurut pendapat Ibu, proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar itu adalah anak yang aktif, yang paham akan materi yang kita berikan. Nah, kalau seandainya di
konversi dalam angka nih Bu. Proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin dalam angka 1 sampai 10, Ibu menetapkan pada angka berapa? Bisa kita lihat sama-sama ya Bu ya. Kemarin di Di kelas ya. supervisi di kelas itu saya kalau Ibu suruh saya kasih rentang angka Iya. 1 sampai 10, saya baru berani ngasih nilai 8. Berani ngasih di angka 8 ya Bu ya. Berani ngasih nilai sempurna gitu, karena masih ada kurang tadi. Kenapa Ibu menetapkan rank pada angka 8? Karena di situ saya merasa siswanya masih kurang aktif. Terus model-model pembelajarannya mungkin belum tepat dengan yang saya beri materi dengan model yang saya terapkan di kelas itu kurang tepat. Nah, terus diskusi molor. Ibu lihat kemarin kan diskusinya molor, walaupun saya sudah menetapkan 20 menit dari 15 menit, 20 menit akhirnya waktu tidak dicukupi dan refleksi tidak berjalan dan penilaian akhir itu tidak sampai gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi Ibu memberi angka 8 pada proses pembelajaran kemarin karena diskusi molor ya Bu ya. Keaktifan anak dalam proses pembelajaran juga kurang. Nah, sebelum kita duduk di sini Bu, kan kemarin kita sempat ngobrol ya Bu ya. Sudahkah terpikir oleh Ibu bagaimana cara Ibu untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang Ibu sebutkan tadi? Sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik, tentu kita ingin melakukan perubahan-perubahan ya dalam pembelajaran supaya gimana caranya kita juga berubah. Kita tentu dari kita harus melakukan perubahan terlebih dahulu sebelum kita mengubah pola pikir anak. Nah, saya berpikir untuk kedepannya mungkin saya lebih banyak berdiskusi dengan teman-teman, sharing atau mencari sumber-sumber di aplikasi-aplikasi yang lainnya. Bagaimana caranya keaktifan siswa itu meningkat, gitu Bu. Dan tujuan pembelajaran kita bisa tercapai dengan baik. Nah, misalnya tadinya nilai saya bisa beri angka 8, kemungkinan dengan adanya cari sumber-sumber berikutnya bisa meningkat menjadi 9. Gitu. Jadi Ibu untuk mengatasi permasalahan yang Ibu jumpai di kelas kemarin, Ibu akan berusaha untuk sharing dengan rekan-rekan yang lain ya Bu ya, bagaimana cara mengaktifkan anak selama proses berdiskusi. Begitu ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan model Bu? Masalah model. Model pembelajaran gimana nih? Saya sebenarnya boleh jujur Ibu ya. Boleh jujur. Nah, masalah model, saya ada menerapkan model pembelajaran di dalam kelas. Cuman mungkin kurang tepat dengan materi yang saya ajarkan. Yang saya terapkan kemarin modelnya discovery learning. Nah, saya di situ belajar tentang discovery learning, tapi saya tidak mendalami sebenarnya ini untuk materi yang gimana gitu. Cuman menerapkan gitu aja. Mungkin disitulah kelemahan saya, disitulah proses pembelajaran itu tidak berjalan dengan baik. Jadi kemarin Ibu udah berarti dalam proses pembelajaran kemarin Ibu sudah menggunakan model pembelajaran yaitu discovery learning, akan tetapi anak masih juga kurang aktif. Berarti mungkin Ibu banyak lagi membaca, mempelajari ya Bu ya, karena memang setiap model pembelajaran itu ada kelebihan dan kekurangannya. Selain dari sharing dengan teman, rekan sejawat, kembali lagi mempelajari model-model pembelajaran, apalagi Bu yang terpikir oleh Ibu untuk mengatasi permasalahan Ibu di kelas. Permasalahan di kelas pasti ada yang banyak, khususnya untuk meningkatkan keaktifan siswa tadi. Bisa saja yang dulu itu lihat sendiri saya mengajar entah keenakannya aja, entah karena
tidak bisa memberikan kepercayaan kepada siswa, akhirnya saya memberikan materi awal itu terlalu panjang lebar gitu. Oh, ibu yang memberikan materi awalnya. Iya. Fokus belajarnya ibu nih. Seharusnya kan saya memberikan materi itu yang garis besar, nanti saya serahkan kepada siswa. Tapi di situ saya malah keenakan, entah karena terlalu mendalami jadi profesi guru. Mungkin Iya, iya. jadi anak jadinya tidak mandiri gitu. Jadi kedepannya saya akan memberikan materi itu hanya sebatas garis besarnya saja, Garis besar dan saja. berikutnya saya akan menyerahkan kepada siswa. Saya serahkan siswa yang menyelesaikan permasalahan yang ada. Mungkin dengan ibu menyerahkan kepada anak materinya, ibu hanya memberikan gambaran umum saja, itu juga akan membuat anak lebih aktif ya Bu ya. Itu salah satu strategi yang ibu berikan. Nah baiklah Bu, jadi ada 3 tadi berdasarkan hasil perbincangan kita ada 3 solusi yang ibu jabarkan untuk meningkatkan permasalahan keaktifan anak di kelas ya Bu. Tadi yang pertama adalah sharing terhadap bahasa Jawa, kemudian ibu akan mempelajari modul-modul ya, model-model pembelajaran, kemudian ibu berusaha, yang ketiga ibu berusaha tidak lagi menjadi fokus utama belajar ya Bu, sehingga anak tertarik untuk mempelajari materinya. Nah, baiklah Bu, untuk selanjutnya apa standar keberhasilan ibu nih? Gimana ibu membayangkan, dikatakan ibu tuh sudah berhasil mengajarnya, kondisi kelasnya yang seperti apa? Kalau bicara standar Standar ke ini bawahnya, oh nih saya ngajar sudah oke nih. Apa indikatornya gitu Bu? masalah standar keberhasilan, kalau bagi seorang guru tentu apabila dia mengajar dia merasa berhasil apabila siswa itu sudah memahami materi secara keseluruhan. Memahami materi secara keseluruhan. Terus siswa bisa aktif di dalam Aktif. kelas, bisa berpartisipasi dalam mengungkapkan pendapat. Tapi yang sebelumnya kan tidak seperti itu. Tapi saya kedepannya mudah-mudahan bisa anak itu partisipasinya bagus, materi yang saya sampaikan dengan berbagai macam model yang kedepannya itu bisa diserap dengan baik. Oke, jadi itu adalah indikator keberhasilan ibu mengajar di kelas, yaitu anak paham materi yang diberikan, kemudian anak aktif dalam proses pembelajaran. Komitmen dari ibu nih, kapan nih ibu mau eksekusi nih? Kapan nih mau mencoba menjalankan yang ibu sampaikan tadi, sehingga proses pembelajaran di kelas ibu dapat berjalan dengan lancar, anak-anak jadi aktif? Untuk waktu ya Bu, Iya, kan udah bentar lagi ini mau semester Oh, iya, bentar mau lagi semester nih. Nah, tentu semester berikutnya tahun ajaran baru saya akan ajaran berusaha menerapkan model-model pembelajaran yang saya pelajari dari Poni, akan saya terapkan di materi-materi berikutnya di semester depan. Kalau sekarang kan udah di akhir nih, udah di akhir kan nggak mungkin tinggal ujian. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya saya bisa menerapkan berbagai model, berbagai aplikasi dalam proses pembelajaran yang bisa mendukung keaktifan siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Aplikasi pembelajaran intinya banyak sekarang ini Ya, ya. makanya saya mau belajar nih dari Bu Toni. Kan, gitu. Saya juga belajar Bu. Jadi Bu, kira-kira dalam proses pelaksananya Ibu butuh bantuan, dukungan dari siapa aja nih Bu? Bantuan. Dukungan nih biar Bantuan. berjalan dengan lancar. Teman sejawat, siswa juga mendukung. Iya. Misalnya saya menerapkan model, itu saya belajar dulu dengan teman. Teman mendukung nggak sekolah, misalnya sarana prasarananya, Iya. sarana prasarananya mendukung atau tidak, tentu saya memikirkan itu. Terus teman sejawat tadi, terus siswanya paham atau tidak dengan model yang saya terapkan atau dengan sarana-sarana yang ada yang supaya mendukung kegiatan pembelajaran tadi. Nah, kalau siswanya tidak memahami misalnya dan sekolah tidak mendukung, kita mau menerapkan tapi sarana prasarana tidak mencukupi, ya gimana Bu?
Allah kalau di sekolah kita sarana dan prasarana cukup ya Bu ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Nah, mengenai pembicaraan kita pada siang hari ini, izin saya menyimpulkan pada saat proses pembelajaran observasi di kelas kemarin, ada ibu merasa kurang sempurna karena banyak di antara anak-anak kita yang kurang aktif. Solusi yang coba ibu jabarkan tadi, yang pertama adalah bagaimana anak itu dapat aktif belajar. Ibu mencoba untuk bersharing dengan teman-teman, rekan-rekan kita, macam mana caranya agar anak dapat aktif. Yang kedua, tadi ibu akan kembali lagi belajar mengenai model-model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang ibu berikan. Yang ketiga, mungkin ibu nanti tadi saya catat di sini tadi ibu mencoba untuk tidak lagi menjadi fokus utama belajar. Ibu akan lebih menyerahkan kepada anak-anak untuk menggali sendiri materi yang sudah ibu berikan. Oke, itu adalah kesimpulan pembicaraan kita pada siang hari ini. Bagaimana Bu perasaan ibu? Pembicaraan kita hari ini sudah terpecahkan belum rasanya yang mengganjal di hati setelah habis di observasi kemarin? Setelah supervisi kemarin ya Bu ya. Dan setelah kita berbincang-bincang Iya. hari ini, saya Sebelumnya juga banyak-banyak ya. bersyukur Bu, banyak-banyak bersyukur sudah bertemu dengan Bu Poni yang super aktif dalam pembelajaran ya Bu ya. Saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu sudah memberikan solusi-solusi, gambaran-gambaran pembelajaran yang baik itu seperti apa supaya langkah-langkah dan pembelajaran kita bisa terpenuhi dan tidak seperti molor waktunya gitu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Poni. Sama-sama Bu, ini juga saya belajar kan Bu, sama-sama lah kita untuk perkembangan sekolah kita nanti ke depannya. Nah, saya juga nih nanti minta tolong sama Ibu kan setelah semester depan Ibu coba solusi-solusi yang Ibu berikan tadi. Saya mohon Ibu juga kembali cerita-cerita saya, sama-sama kita cerita bagaimana perkembangan anak kita. Kalau ada permasalahan kita sharing lagi ya Bu ya. Siap Bu, saya akan terus cerita walaupun besok tidak sama. Tidak sama, sama bersama lah kita ya. Tapi saya tetap cerita dimanapun, kapanpun dengan kode saya akan tetap cerita masalah pembelajaran supaya mendukung untuk kemajuan sekolah kita. Ibu terima kasih ya Bu ya partisipasinya.